Hai, kembali lagi bersama gue Rido dalam Rido Daily Faith. Hari ini kita akan merenungkan bersama tentang Jumat Agung. Nah, hari ini saya ingin membahas sedikit tentang Jumat Agung. Bagaimana kita merefleksikan Jumat Agung ini di zaman sekarang. Ada dua hal yang terjadi di pada Jumat Agung, yaitu tentang manusia yang harusnya mati, tetapi Yesus menggantikan manusia untuk mati di kayu salib. Dan yang kedua adalah Jumat Agung juga berbicara tentang keadaan di mana manusia kehilangan kasih, manusia tidak memiliki kasih, tetapi di sisi yang sama manusia juga diberikan kasih terbesar. Kasih Tuhan mencurahkan kasih yang terbesar, atau Tuhan merealisasikan kasih terbesar bagi manusia di atas kayu salib, dan yang tidak bisa digantikan oleh siapapun, hanya oleh Yesus. Nah, bagaimana kita merefleksinya bagi zaman sekarang ini? Nah, Paulus mengingatkan kita dalam Filipi 3 ayat 10. Paulus bilang begini, Rasul Paulus mengatakan kepada kita semua bahwa yang harus dikehendaki oleh Paulus dan orang-orang Kristen ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Suatu hal yang sepertinya sebuah paradoks, di mana kita dimerdekakan oleh Kristus, tapi di mana juga kita harus ikut menderita seperti yang dialami oleh Yesus. Lalu penderitaan apa yang harus kita alami? Tentu tidak semua kita harus menderita seperti Paulus, seperti rasul-rasul yang lain. Tapi dalam hal ini Alkitab mengingatkan kita bahwa kita harus menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Artinya kita harus menderita kita harus mati bagi dosa kita dan bagi diri kita sendiri, dan kita hidup bagi Allah. Seperti yang dikatakan oleh Paulus. Paulus menasihat kita agar kita tetap sungguh-sungguh mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitan, mengenal kuasa yang membangkitkan manusia Yesus dari kematian, dan benar-benar kita memiliki persekutuan dalam penderitaannya. Artinya kita merenungkan, merasakan betul bagaimana Yesus menderita dan menanggung dosa kita agar kita serupa dalam kematiannya. Dan kita harus mati bagi dosa-dosa kita, dan kita harus hidup bagi Allah. Paulus juga mengingatkan kita di dalam Filipi 1 ayat 20, 29 dan 30. Firman Tuhan bilang begini, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa di dalam segala hal aku tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus yang nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Artinya begini saudara, ketika kita menjadi orang Kristen, ada kalanya di mana kita akan dicela, ada kalanya di mana kita dibully, ada kalanya kita dianggap remeh, ada kalanya di mana kita dianggap hina, dianggap sebagai orang kafir oleh orang lain. Tapi di saat yang sama, hidup kita harus menjadi teladan bagi orang lain. Bagaimana bukti kebesaran Tuhan, bukti kasih Tuhan kepada orang lain, bukti kasih Tuhan kepada manusia yang terbesar di atas kayu salib direalisasikan dalam kehidupan kita, seperti yang Yesus katakan bahwa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di mana Yesus tidak memikirkan apa yang orang perbuat kepada Dia, tapi yang Yesus pikirkan adalah bagaimana manusia merasakan betul-betul kasih yang dicurahkan oleh Tuhan bagi mereka. Dan kita sebagai orang percaya, ketika mungkin di dalam pekerjaan kita diejek karena kita mungkin sebagai pengikut Kristus, mungkin dalam pemberitaan Injil kita ditolak, dalam berbagai hal kita ditolak oleh karena kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Tetapi Paulus bilang gini, bahwa yang kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, yaitu bagaimana Paulus tetap bersukacita dalam penjara, dalam dia ditangkap, disiksa, dan di berbagai persoalan yang dihadapi. Tapi Paulus tidak beroleh malu. Tapi di dalam setiap keadaan yang Paulus lakukan adalah bagaimana dia bersaksi bahwa
Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup hanyalah Tuhan Yesus. Satu-satunya juru selamat yang datang menembus dosa manusia adalah Tuhan Yesus. Sehingga saudara, kita tidak beroleh malu karena kita menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Kita baca di ayat 29 dan 30, Paulus bilang begini, sebab kepada kamu dikaruniai bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan sekarang yang kamu dengar tentang aku. Surat ini ditulis oleh Paulus ketika dia dalam penjara. Dia mengingatkan kepada jemaat di Filipi bagaimana mereka harus bertekun di dalam Injil, bagaimana mereka harus bersama-sama bersatu di dalam Injil, dan bagaimana mereka harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka sadar bahwa mereka tidak hanya dikaruniai bagaimana mereka harus memiliki kepercayaan kepada Kristus, bagaimana mereka menjadi orang beriman, tetapi juga mereka dikaruniai kekuatan, mereka dikurangin keberanian, dan meskipun dalam pergumulan, meskipun dalam berbagai hal yang mereka harus derita karena nama Tuhan, tapi mereka tidak beroleh malu seperti yang dikatakan dalam ayat sebelumnya. Dan seperti Paulus mengatakan, seperti yang kamu lihat padaku sekarang, kamu lihat seperti sebelumnya, dan sekarang juga mereka lihat bahwa Paulus menderita bagi Injil. Dan Paulus mendoakan di dalam Filipi 1 ayat 2 bilang begini, kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sehingga dalam penderitaan apapun juga, dalam kesusahan apapun juga, Paulus mengingatkan kita bahwa kasih karunia Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, keberanian yang daripada Tuhan, ketenangan yang daripada Tuhan, sukacita yang dari Tuhan, damai sejahtera yang dari Tuhan membuat kita kuat, membuat kita bertahan dalam berbagai pencobaan yang kita alami dan berbagai hal penderitaan yang kita alami. Ketika saya berjumpa dengan teman-teman hamba Tuhan di lapangan, karena seringkali saya turun ke lapangan melihat hamba-hamba Tuhan yang ada di garda terdepan yang memberitakan Injil desa-desa. Dalam berbagai kesempatan mereka terus memberitakan Injil. Mereka menceritakan kepada saya, Pak, gereja kami sudah 2 kali dibakar. Gereja kami sudah 2 kali dibakar. Kami sudah beberapa kali diusir, Pak. Tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan ada menyertai kami. Dan saya sangat bersuka cita ketika saya turun bertemu dengan hamba-hamba Tuhan di daerah. Saya sangat bersuka cita sekali dalam situasi corona seperti ini. Saya sangat merindukan sekali bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah. Dan salam saya dari Jakarta buat teman-teman yang ada di daerah dalam seperjuangan memberitakan Injil seperti kami. Kami mendoakan saudara-saudara semua agar tetap tegar dalam setiap perjalanan pelayanan saudara. Saya percaya Allah yang mengaruniakan segala kemuliaannya, segala hal yang baik, kekuatan, kesehatan yang diberikan kepada saudara, agar saudara tetap memberitakan Injil dimanapun saudara berada. Dan saya juga mengucapkan selamat memperingati Jumat Agung, bagaimana Kristus mati bagi kita, menggantikan kita yang harusnya mati, tapi Yesus menggantikan kita untuk mati di kayu salib, dan kita beroleh penebusan karena kita percaya kepada Kristus. Saya juga mau membacakan Filipi 2 ayat 17 dan 18 bagi saudara. Paulus bilang begini, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita, dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersuka cita demikian dengan aku. Saudara, Paulus memberikan suatu penghiburan bagi kita. Meskipun darahnya Paulus dicurahkan sebagai korban untuk pelayanan, untuk berita Injil yang terus disampaikan, dan dia harus menderita bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, Paulus bilang begini, kamu juga harus bersuka cita seperti aku bersuka cita. Apapun yang saudara alami hari ini, manusia diperhadapkan dengan berbagai situasi yang tidak enak, tapi percayalah saudara, seperti doa Paulus bagi kita, kasih karunia Allah dan damai sejahtera Allah menyertai kita semua, sehingga
kita tidak beroleh takut, kita tidak beroleh malu untuk menyaksikan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak menjadi seperti orang-orang dunia yang memiliki ketakutan akan berbagai persoalan yang kita hadapi. Tetapi dalam segala kesempatan, dalam penderitaan sekalipun, kita tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Dan dalam peristiwa Jumat Agung ini, mari kita merenungkan bersama bagaimana kasih yang terbesar dicurahkan. Meskipun dalam keadaan yang sama, manusia kehilangan kasih, manusia kehilangan segala-galanya yang mereka punya. Tapi dalam saat yang sama, Kristus mencurahkan kasih yang terbesar bagi manusia, agar manusia boleh beroleh kehidupan yang kekal. Dan dalam berbagai hal, Paulus menasihati kita agar kita tetap bersuka cita. Saudara, memang banyak nabi yang diutus, banyak hamba Tuhan yang diutus, banyak rasul yang diutus, tapi satu-satunya jalan keselamatan, jalan kebenaran dan kehidupan hanya melalui Yesus. Tidak ada juru selamat. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Artinya saudara, hanya melalui Yesuslah kita beroleh keselamatan. Dan keselamatan yang kita punya itu adalah karunia yang diberikan kepada kita. Makanya kita harus menghargai setiap karunia yang diberikan kepada kita. Paulus menasihatkan kita agar kita tetap mengerjakan setiap keselamatan yang diberikan kepada kita. Paulus menasihatkan kita, kerjakanlah keselamatan yang ada padamu. Teruslah giat mengerjakan keselamatanmu. Kalau kita baca di dalam bahasa aslinya, saudara, Alkitab mengatakan bahwa tunjukkanlah keselamatan, tunjukkanlah hidup kamu sebagai orang yang diselamatkan. Perlihatlah kepada dunia hidup yang diselamatkan itu harusnya seperti apa, sehingga orang boleh menyaksikan bagaimana perbedaannya hidup orang yang diselamatkan dengan hidup orang yang tidak mendapatkan keselamatan. Kita tidak perlu, saudara, membuat diri kita menderita supaya kita selamat. Kita tidak perlu mengasingkan diri kita supaya kita selamat. Tapi Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kita. Kita beroleh penebusan lewat pencurahan darah Kristus di atas kayu salib. Sehingga saudara, kita boleh berbahagia karena Kristus menderita bagi kita. Dan kita juga harus berbahagia kalau kita menderita karena Kristus dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut untuk memberitakan Injil. Jangan pernah lari untuk, kalau kita pun disesat, kalau kita pun dianggap remeh, kalau kita diusir karena pemberitaan Injil. Tapi mari kita giat memberitakan ini. Saya percaya Tuhan memberikan kita hikmat bagaimana kita harus bertindak memberitakan Injil kepada setiap suku, kaum, dan bahasa. Oleh karena itu saya berdoa bagi semua pemberita-pemberita Injil, bagi semua penginjil-penginjil, bagi semua hamba Tuhan yang sampai saat ini memberitakan Injil. Meskipun ada berbagai hal yang kita tahu bahwa ada berbagai orang yang dengan tujuan yang tidak baik untuk memberitakan Injil, tapi saya seperti Paulus mengatakan, aku bersuka cita Injil itu disampaikan. Karena itu mari kita giat mempelajari setiap apa yang sudah diberikan kepada kita, agar kita betul-betul memberitakan Injil yang murni dalam kehidupan kita, dan kita mengingat kasih terbesar Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut, jangan pernah lelah memberitakan Injil kemanapun Tuhan mengutus kita. Dalam keadaan sulitkah, dalam keadaan yang baik atau yang tidak baik, bersiap sedialah, karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang menjemput kita. Karena itu tetap bersuka cita dan tetap bergembira, karena keselamatan telah diberikan bagi kita semua. Dan kita akan memperingati Paskah, di mana Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, menunjukkan kepada dunia bahwa Kristus yang mati adalah Kristus yang bangkit bagi kita, juga membuktikan bahwa Dialah adalah Anak Allah yang telah memerdekakan kita dari dosa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.